Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk pertolongan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 1 ayat 8-12. Tertulis demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara dikasih Tuhan, banyak dari kita yang menginginkan kehidupan tanpa kesukaran. Ini adalah hal yang wajar. Tidak ada dari kita yang ingin ada persoalan dan masalah. Tapi ketika kesukaran melanda, jangan kita menyerah dengan keadaan. Ada banyak hal di bumi ini yang mengajar kita bahwa kesukaran justru menjadi alat untuk memperkuat dan menjadikan lebih baik. Lihatlah pohon bambu yang menjadi semakin kuat dan lentur walaupun diterpa oleh angin. Dan perhatikan juga berlian indah yang dihasilkan karena tekanan. Kitab Keluaran pasal 1 ini berisi sebuah babak baru dalam sejarah bangsa Israel di Mesir, yaitu fase di mana Yusuf telah meninggal dan kemudian dilupakan jasa-jasanya oleh Raja Mesir yang baru. Biasanya jasa baik seseorang akan diingat, tapi kali ini jasa Yusuf tidak lagi dianggap sebagai suatu memori yang perlu disimpan. Firaun yang baru tidak menyukai bangsa Israel karena mereka semakin bertambah banyak di negeri itu. Dan karenanya ia membuat suatu kebijakan yang secara praktis menindas keberadaan bangsa Israel dengan kerja paksa, dan secara pasti hendak mengurangi jumlah populasi mereka dengan membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Tapi di sini kita perhatikan di ayat 12, tertulis, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Penyertaan dan janji Tuhan memastikan keberadaan bangsa Israel tidak mengalami kepunahan, melainkan berkelanjutan, meskipun ada banyak tekanan dan penindasan yang mereka alami. Dalam kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan menyatakan pembelaan dan berkat pertolongannya. Apa yang dapat kita pelajari dan menjadi pesan rohani buat kita melalui ayat-ayat dalam pasal 1 ini adalah bahwa pertama, Tuhan menyertai dan menopang serta memberkati setiap kita umat-Nya dalam berbagai keadaan. Memang ada kesukaran dan tantangan yang dapat menghadang perjalanan hidup kita, tapi penyertaan Tuhan akan menolong kita untuk melewati semuanya. Yang kedua, akan ada saja orang-orang yang tidak menyukai diri kita, seperti halnya Firaun terhadap bangsa Israel. Terlebih lagi, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ibarat seperti domba di tengah serigala. Kita menghadapi banyak tantangan, ancaman dan kebencian dari dunia ini.
Tapi walaupun demikian, mari tetap melangkah dalam kasih, pengampunan dan keberanian menuju pada penggenapan janji Tuhan. Yang ketiga, jangan takut dengan berbagai kesukaran yang datang. Masalah yang ada justru menjadikan kita semakin kuat. Makin ditindas, kita akan semakin berkembang. Makin ditekan, kita akan semakin diberkati Tuhan. Hadapilah semua persoalan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan kita yang berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini mengalami situasi kesukaran, bahkan ditindas, ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tapi Ia akan menolong dan mengangkat kita, serta menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji disembah, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa melangkah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami sadari ada begitu banyak hal yang terjadi di hidup kami, yang menimbulkan kesukaran dan menyebabkan kami berada dalam tekanan. Tapi kami percaya bahwa semua keadaan itu justru membuat kami semakin kuat. Dan Tuhan menolong kami untuk melewati semuanya. Penyertaan-Mu akan menolong kami senantiasa, sehingga kami bertumbuh semakin kuat dalam iman dan terus berharap kepada Tuhan. Situasi kesukaran dan masalah tidak membuat kami turun, tapi naik. Tidak membuat kami terjatuh, tapi kami bangkit. Dan Tuhan akan terus memberkati dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan, dan ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami alami jawaban doa. Tuhan menuntun kami terus masuk dalam penggenapan rencana-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.